dulu. Oke, alright. Roti. Roti pakai keju. Pakai daging. Pakai telur. Pakai acar. Pakai jamur. Pakai tomat. Pakai bawang. Lalu dilapisi roti lagi, dipanggang. Jadi lapar guys ya. A. Awal dari pemerintahan. Dari sekitar 200 Masehi, manusia hingga kini hidup di muka bumi ini. Jauh sebelum awal perhitungan tahun, telah ditemukan tilas-tilas permukiman antara lain di negeri Belanda dan Belgia. Semenjak kedatangan bangsa Romawi di negeri Belanda pada tahun 1957 sebelum Masehi, telah ada berita-berita tertulis sepak terjang kedatangan bangsa Belanda. Berikut ada 3 tipe masyarakat. Yang pertama adalah masyarakat setara, yang kedua masyarakat bertingkat, dan yang ketiga masyarakat berlapis. B. Perkembangan pemerintahan. Selain perkembangan masyarakat setara, masyarakat bertingkat, dan masyarakat berlapis, masih ada faktor-faktor lain yang melandasi perkembangan dari pemerintahan. Perkembangan dan atau tekanan penduduk, perang atau ancaman, dan penjajahan oleh kelompok lain yang menjadi faktor-faktor yang memicu perkembangan pemerintahan, yaitu penguasaan oleh suatu pemerintah atau negara, pihak yang memerintah menawarkan perlindungan hukum, kesejahteraan, dan menyajikan kesentosaan bagi yang diperintah. Dari pemerintahan di zaman purba. 1. Polis Yunani. Polis Yunani berasal dari pemikiran barat tentang pemerintahan dan politik. Polis adalah negara kota atau bangsa Yunani. Polis yaitu sebuah negara yang terbentuk hanya dari satu kota dengan kawasan yang terletak di sekitarannya. Polis Athena diperkirakan seluas kota Yogyakarta. 2. Pemerintahan Inka. Kerajaan Inka berdiri antara tahun 1200 sampai 1500 Masehi dan memiliki sistem pemerintahan despotisme. Despotisme adalah suatu bentuk pemerintahan yang ditandai oleh sewenang-wenangan dan tak terbatas dari pihak pemerintahan. Kerajaan ini terletak di pegunungan Andes dan pantai sebelah barat Amerika Selatan dan berpenduduk lebih dari 12 juta orang. Raja Inka digambarkan sebagai titisan matahari. 3. Aktivitas. Plato dari Athena 428 sampai 347 sebelum Masehi menyatakan bahwa pemerintahan mesti dilaksanakan prinsip-prinsip akal sehat dan budi pekerti yang baik. Penguasa mesti memiliki kekuasaan ilmiah mengenai problematika yang akan dimintai keputusannya. Plato merancang negara ideal di mana keadilan harus diwujudkan. 4. Aristoteles. Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi menganut atau mengacu pada prinsip etika pemerintahan dan politik sebagaimana yang telah dituliskan oleh Plato. Namun mengenai bagian bentuk-bentuk pemerintahan oleh Plato, Aristoteles mengatakan bahwa bagian tadi tidak mengacu pada perbandingan. D. Pemerintahan dalam abad pertengahan. Selama abad pertengahan tidak jelas siapa sebenarnya memerintah. Di suatu pihak sistem feodal telah mempersempit kekuasaan raja. Fungsi umum pemerintahan adalah menyewakan hak milik kepada suatu orang atau keluarga. Kekuasaan raja dalam abad pertengahan merupakan bauran 3 tradisi sebagai berikut. 1. Raja merupakan organ masyarakat dan terikat pada hukum-hukum masyarakat. 2. Raja merupakan jelmaan Tuhan dan terikat pada hukum-hukumnya. 3. Raja berkewajiban mengusahakan kesejahteraan rakyatnya. Pemerintahan di zaman baru. Dalam penanganan ilmu pengetahuan setelah tahun 1500 terlihat ada 2 perkembangan. Pertama, pandangan tentang politik dan pemerintahan terpisah dari pandangan tentang filsafat, etika, dan etiologi. Padahal selama berabad-abad sebelumnya mereka menyatu. Kedua, berangsur-angsur berkembang ilmu pengetahuan baru yang membahas aspek-aspek khusus negara, seperti hukum negara, hukum tata usaha negara, statistik, filsafat politik, tata negara, dan sosiologi. Pandangan-pandangan yang berbeda tadi menjurus pada satu kesatuan. 1. Sentralisasi. 2. Berdirinya negara-negara. 3. Machiavelli. 4. Kedaulatan. 5. Absolutisme. 6. Demokrasi. Yang selanjutnya yaitu kameralistik. Kameralistik atau ilmu perbendaharaan yang telah berkembang di Prusia pada awal abad ke-18
dapat dikatakan sebagai pendahulu ilmu pemerintahan modern. Alasannya adalah karena negara pada waktu itu diharuskan mengurusi lapangan pekerjaan dan pangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk mengurusi lapangan pekerjaan dan pangan tersebut, negara perlu menempatkan orang yang sesuai di dalam setiap jabatan, selaras dengan yang dibutuhkan. Suatu perkembangan hukum negara dan ajaran negara ditandai dengan adanya yaitu yang pertama, dorongan besar bagi perkembangan ilmu pemerintahan sebagai bidang ilmu otonomi muncul dari belahan dunia baru, yaitu di Amerika. Kedua, pertumbuhan ke arah mandiri, dan yang ketiga, pengaruh di dalam public administration. Teori pemerintahan liberal. John Locke memformulasikan pada tahun 1690 suatu ajaran pemerintahan tentang demokrasi modern. Dia mengatakan bahwa dengan kekurangannya, negara alam bukanlah lembaga yang dapat melindungi hak-hak manusia dari pemerasan. Negara diperlukan untuk meniadakan kekurangan dari negara alam. Untuk itu, perlu dibentuk suatu pemerintahan yang dengan bantuan undang-undang menjamin hak-hak manusia. Revolusi dan konservatisme. Sementara itu, di Inggris sekitar tahun 1700 berdirilah pemerintahan monarki parlementer, di mana kedaulatan negara berada di tangan perwakilan rakyat dan pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat. Revolusi Amerika pada tahun 1776 dan Revolusi Perancis pada tahun 1789 mempercepat proses demokratisasi dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Terhadap semua itu menyusul lagi reaksi-reaksi konservatisme, terutama dari Burke dan Hegel. Pemerintahan di zaman modern. 1. Berpilihnya pemerintah dan masyarakat. Pada abad ke-21, ilmu dan teknologi terus berkembang dengan pesat dan luas. Demikian halnya juga dengan industri, atau dapat dikatakan sebagai abad ilmu pengetahuan dan teknologi. Sektor-sektor jasa bertambah kuat, pemerintah dan masyarakat berpilih erat. Pemerintah telah menjadi salah satu bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat. Kedua, ideologi. Pandangan masyarakat dan duniawi yang merupakan suatu visi total dan kenyataan dari sistem pemikiran yang berkaitan dengan itu disebut ideologi. Ideologi sedikit banyak terus memikirkan perilaku antara pemerintah dan masyarakat. Beberapa prinsip-prinsip penting dalam ideologi yaitu liberalisme, sosialisme, kesejahteraan dan emong atau Versorgung atau pelayanan. Pendekatan-pendekatan dalam perkembangan ilmu pemerintahan. 1. Pendekatan metadisiplin. Pendekatan metadisiplin merupakan pendekatan ilmu pemerintahan yang didasarkan pada basic platform yang mana ilmu pemerintahan sebagai sebuah body of knowledge belum terbentuk secara formal. 2. Pendekatan paradigmatik. Konsep paradigma biasanya dikaitkan dengan nama Thomas Kuhn yang berpendapat bahwa setiap disiplin ilmu mengalami pasang surut perubahan dan perkembangan terus-menerus. 3. Pendekatan ontologikal. Dalam berbagai fase perkembangan, paradigma suatu disiplin ilmu beriringan dengan ontologinya. Dari sisi ontologikal ini, ilmu pemerintahan terlihat sebagai body of knowledge yang berkembang dari waktu ke waktu dan berbeda dari satu tempat ke tempat lain. 4. Pendekatan lintas disiplin. Dengan munculnya pendekatan lintas disiplin tersebut, maka perkembangan ilmu pemerintahan sampai pada tahap ilmu pemerintahan generasi ketiga. Pada tahap ini, terjadi kerjasama berdasarkan kesadaran saling membutuhkan untuk kemudian saling menguntungkan antara berbagai disiplin yang berbatasan. Kemandirian suatu disiplin ilmu selain ditandai oleh adanya metodologi ilmu yang bersangkutan juga ditandai dengan kemampuan denominatifnya. A. Permasalahan pemerintahan. Budi Supriyatno mengemukakan bahwa dari sisi internal berbagai faktor, seperti demokrasi, desentralisasi, dan internal birokrasi itu sendiri, masih berdampak pada tingkat kompleksitas permasalahan dan menjadi kendala dalam upaya mencari solusi ke depan. Faktor demokrasi dan desentralisasi di negara berkembang berdampak pada proses pengambilan keputusan kebijakan publik
dan manajemen pemerintahan yang sangat signifikan. Di samping permasalahan yang telah disebutkan secara khusus, dari sisi internal pemerintahan itu sendiri terdapat berbagai permasalahan yang harus dihadapi. Permasalahan manajemen pemerintahan tersebut antara lain: 1. Masih banyak pelanggaran disiplin di lingkungan aparatur pemerintahan. 2. Banyaknya penyalahgunaan kewenangan seperti praktik KKN di lembaga negara yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 3. Masih rendahnya kinerja aparatur di lembaga pemerintahan. 4. Struktur organisasi dan tata laksanaan di lembaga pemerintahan yang gemuk, banyak tumpang tindih baik dalam hal tugas, fungsi, program, maupun kegiatan sehingga banyak pemborosan anggaran. 5. Tata kelola pemerintahan tidak mempunyai pola jelas sehingga visi misi organisasi atau lembaga pemerintahan menjadi kabur. B. Manajemen pemerintahan sebagai ilmu. Tahap pertama, perkembangan ilmu manajemen pemerintahan merupakan seni. Seni dalam arti suatu proses kreatif dari keahlian dan perasaan yang dapat dirasakan serta dipahami. Tahap kedua, perkembangan manajemen pemerintahan merupakan suatu proses. Proses dalam arti ilmu manajemen pemerintahan merupakan urutan sesuatu peristiwa yang secara gradual terus meningkat dan menghasilkan produk pemikiran. Tahap ketiga, perkembangan ilmu manajemen pemerintahan. Ilmu manajemen pemerintahan dipelajari merupakan pengetahuan. Pengetahuan dalam arti bahwa ilmu manajemen adalah suatu pengetahuan yang disusun secara logis dan sistematis dengan menghitungkan sebab akibat. Tahap keempat, ilmu manajemen pemerintahan dipelajari merupakan pengetahuan. Pengetahuan dalam arti bahwa ilmu manajemen adalah suatu pengetahuan yang disusun secara logis dan sistematis dengan menghitungkan sebab oleh disiplin. Ilmu yang terlebih dahulu lahir dan kemudian membentuk suatu disiplin ilmu yang bersangkutan. Tahap kelima, lahirnya ilmu manajemen pemerintahan yang mandiri didukung penyelidikan atau penelitian. Penelitian dalam arti disiplin ilmu manajemen pemerintahan didukung penelitian akurat yang menghasilkan pemikiran sistematis oleh objek pengetahuan. Tahap keenam, hasil pengamatan ilmu manajemen pemerintahan dapat digunakan oleh ilmu lain. Artinya, produk suatu pengamatan ilmu manajemen pemerintahan dapat digunakan oleh disiplin ilmu lain, sebagaimana ilmu manajemen pemerintahan menggunakan ilmu lain. Tahap ketujuh, ilmu manajemen pemerintahan dapat dipelajari atau dikaji sebagai bidang kajian ilmiah di perguruan tinggi setingkat sarjana S1, Master S2, dan Doktor S3 ilmu manajemen pemerintahan. 1. Manajemen sebagai ilmu yang mandiri. Ilmu manajemen pemerintahan selalu berkaitan dengan sistem mengelola atau tata kelola dan menjalankan pemerintahan yang biasa disebut the of are getting things done. Menurut Budi Supriyanto, terdapat dua sistem manajemen pemerintahan. 1. Manajemen pemerintahan yang berorientasi kepada sistem kontinental dengan ciri seperti pemusatan kekuasaan di tangan eksekutif. 2. Manajemen pemerintahan yang orientasinya kepada Anglo-Saxon, lebih memperhatikan kemandirian masyarakat regional dan lokal, partisipasi masyarakat yang luas dalam kegiatan pemerintahan dan sifatnya lebih desentralisasi. 2. Perkembangan ilmu manajemen pemerintahan. Di kalangan para pakar dan praktisi terdapat perbedaan cara pandang tentang kelahiran ilmu manajemen pemerintahan. Sebagian mengatakan ilmu manajemen pemerintahan lahir pada awal abad ke-20. Pemerintahan lahir sejak ada peradaban manusia atau sejak adanya manusia. 3. Pengertian dan perbedaan ilmu pemerintahan dengan ilmu manajemen pemerintahan. A. Pemerintah. Appledom sebagaimana dikutip oleh Budi Supriyanto menyatakan pemerintahan adalah salah satu di antara arti perkataan negara. Jika menengok sejarah abad pertengahan, perkataan status, state, dan estate dipakai dalam arti jabatan maupun untuk menyatakan pejabat atau orang yang memerintah. B. Pemerintahan.
Pemahaman tentang pemerintahan dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Pemerintahan merupakan gabungan penguasa lembaga negara yang meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 2. Pemerintahan adalah pelaksana kekuasaan negara, seperti Perdana Menteri, Presiden, dan Raja. 3. Pemerintahan yang di dalamnya terdapat kepala negara atau kepala pemerintahan, yaitu Presiden atau Perdana Menteri, dibantu para menteri dalam kabinet dan pejabat-pejabat di bawahnya seperti direktur. C. Manajemen. Budi Supriyatno mendefinisikan manajemen sebagai kemampuan untuk menggerakkan orang lain dan berusaha memperoleh suatu keseseorangan hasil dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. D. Ilmu pemerintahan. Braz menyatakan bahwa ilmu pemerintahan diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga atau dinas pemerintahan umum disusun dan difungsikan, baik secara internal maupun secara eksternal terhadap para warganya. Menurut Budi Supriyatno, ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kinerja aparatur pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan tujuan negara. E. Manajemen pemerintahan. Manajemen pemerintahan merupakan inti dari pemerintahan, sedangkan pemerintahan sifatnya lebih umum dan manajemen pemerintahan sifatnya lebih khusus, yang menyoroti tentang tata kelola pemerintahan. Menurut Budi Supriyatno, manajemen pemerintahan adalah suatu proses kegiatan melakukan tata kelola atau pengelolaan pemerintahan oleh penguasa atau penyelenggara pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. F. Ilmu manajemen pemerintahan. Budi Supriyatno tahun 2009 mengemukakan bahwa ilmu manajemen pemerintahan adalah suatu ilmu yang mempelajari proses kegiatan pengelolaan pemerintahan yang dilakukan penguasa atau pejabat pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pada hakikatnya, ilmu manajemen pemerintahan adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang proses penyelidikan atau pengamat yang berkaitan dengan bagaimana mengurus atau mengelola pemerintahan untuk mencapai suatu tujuan pemerintahan atau negara yang telah ditetapkan sebelumnya.